Ya bangsa Indonesia, bangsa besar yang kau jadikan penuh keberanian. Jadikanlah pertemuan ini penuh dengan kebaikan. Berkaitan dengan realisasi penyaluran dan penggunaan dana desa Kabupaten Bandung sampai dengan 23 November tahun 2020, kami sampaikan sebagai ini. Pagu dana desa untuk Kabupaten Bandung tahun 2020 sebesar 55.719.888 rupiah. Realisasi penggunaan dana desa sampai dengan 23 November tahun 2020 dari berikut. Untuk sarana dan prasarana sebesar 11.732.719.640 rupiah. Untuk non sarana dan prasarana sebesar 30.424.465.585 rupiah. Penggunaan untuk non sarana dan prasarana tersebut termasuk di dalamnya adalah penyertaan modal pada BUMDesa sebesar 1.927.925 rupiah. Untuk BLT atau BLT dana desa tahap pertama sampai dengan tahap ketiga dari bulan April sampai Desember sebesar 16.647.000 dengan rincian penyaluran sebagai berikut. BLT tahap pertama yaitu dari bulan April sampai dengan bulan Juni sebesar 8.349.000 rupiah. Jumlah penerima 4.638 KPR. BLT tahap kedua dari bulan Juli sampai bulan September sebesar 4.152.600.000 rupiah. Jumlah penerima KPR 4.614 KPR. BLT tahap ketiga dari bulan Oktober sampai bulan Desember yang baru terrealisasikan untuk bulan Oktober sampai dengan November sebesar 2.733.600.000 yang berjumlah KPR-nya adalah 4.606 KPR. Dari realisasi penyaluran dan penggunaan dana desa tersebut dapat disampaikan bahwa program realisasi serapan dana desa untuk Kabupaten Bandung sampai dengan 23 November 2020 sebesar 76%. Bapak Ibu Rombongan Komisi 5 DPR RI dan hadirin yang saya hormati. Pertama, Kementerian Desa harus memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan BUMDes, terutama untuk mengkonsolidasikan hasil BUMDes, meningkatkan pengawasan, mendukung penguatan manajemen dan kelembagaan BUMDes melalui dukungan teknis, fasilitas permodalan, dan jaringan kerjasama dengan pihak terkait. Yang kedua, BUMDes harus dikelola dengan semangat kekeluargaan dan bergotong royongan. BUMDes juga bukan semata-mata profit oriented, tapi harus ada sosial politik. Tiga, kegiatan pemberdayaan masyarakat desa harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan memanfaatkan sumber daya yang sesuai dengan fungsi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Empat, di tengah pandemi COVID-19, pengembangan BUMDes harus memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan marketable, termasuk pelayanan administrasi desa. Hadirin yang kami hormati, menjadi pengantar kami selaku ketua tim Universitas tidak lupa mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan dukungan kerja pemimpinan DPR RI
Desa Provinsi Bali ini, dan mohon dimaafkan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sesuai Perda Provinsi Bali nomor 4 tahun 2019, lembaga desa adat sudah diakui secara legalitas. Nah, kedua lembaga yang ada di desa dinas ini, dinas dan adat bersinergi merupakan dualitas lembaga untuk membangun desa secara bersama-sama. Dan dalam hal ini kami berpartner dengan dari Dirut Desa Adat di dalam membangun desa kutub selalu bersinergi. Apapun yang menjadi rancangan di desa selalu kami libatkan di adat, dengan pembangunan di desa kutub bersinergi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat desa. Saya mengajak masyarakat membangun. Kami diberikan support sehingga desa kutub dimiliki per tanggal 12 Maret 2002. Kemudian kami diberikan kepercayaan lagi mengadakan desa 2 kali periode. Hingga pada periode yang kedua, yang pertama saya bisa mengadakan desa kutub untuk juara 2 tingkat nasional. Acara dilanjutkan lagi oleh payamannya Pak Wayan Purjo yang tempoh hari, yaitu sekarang ada Pak BJ, juara 1 tingkat nasional regional 2. Itu hanya membekalkan semangat, Pak. Karena walaupun desa kita tertinggal, desa terakhir di Kabupaten Bandung untuk Mekar, tapi punya semangat yang luar biasa. Astungkara, alhamdulillah. Cita-cita kami untuk duduk di nasional bisa terwujud. Itu. Jadi dengan demikian, seluruhnya potensi desa masih sangat terbatas, SDM-nya masih sangat terbatas, karena ada semangat, semuanya bisa kita wujudkan bersama dengan masyarakat desa sendiri. Kemudian Bapak-Bapak, kita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari petani rumput laut dari 2011 kami baru menginjakkan kaki mencoba untuk hidup di pariwisata. Tantangannya luar biasa Pak dengan masyarakat kita sendiri. Pelan dan pelan namun pasti satu garam pada awal menuju secara internasional. Itu adalah produk dalam negeri. Kami di Desa Klating justru mengambil sikap yang berbeda dengan lazim, yaitu kami di Desa Klating mendapat bantuan mitra dari APBDes, dan kemudian kami coba. Nah, salah satu pengelolaan kami yaitu tentang limbah desa yang kami sebut adalah terintegrasi, pengolahan sampah terintegrasi, dan kemudian itu kita kerjakan cuma mungkin 10% kalau bahasa manajemen kerjanya, dan potensi yang luar biasa itu karena pas kami lahir di zaman COVID, ternyata pada waktu itu kami simpulkan bahwa kita harus membantu pemerintah untuk mengatasi COVID. Nah, di sanalah Bumdes sangat berperan kemarin untuk memproduksi masker. Nah, kita distribusikan hand sanitizer dan alat-alat untuk mengatasi COVID dari tim COVID, dan kemudian kita kemarin sudah bisa memproduksi jamu-jamu untuk kesehatan yang terbuat dari kelor, kunyit dan lain sesuai dengan kondisi yang kami punya. Nah, itu yang kami buat. Syukurlah dalam waktu yang baru kami bisa produksi per bulan 2.000 botol, sehingga kami mendapatkan omset per bulan hampir 50 juta. Nah, samping itu dengan pengelolaan sampah kita awali dari 5 bulan yang lalu, jadinya kita sudah punya omset sekitar 25 juta. Nah, dari kabupaten ada dan distribusi Pak. Semua pendapatan itu masuk dalam pendapatan ini.
sedang yang dimaksud dengan laba bersih itu dari hasil penjualan atau hasil penjualan plus bantuan. Laba bersih yang mana nih? Kalau desa dinas disebut dengan protokol, kalau desa adatnya disebut dengan juru desa atau ketua adat. Nah, hasil malahan kalau di Bali, desa dinas itu tanpa aset, Pak. Contoh, kalau di Bali, terutama di Desa Kutub tanah tempat kantor perbekal ini atau kepala desa ini adalah aset desa adat. Tapi karena itu sangat penting harus ada, dan itu perjuangan kami sendiri juga, Pak, pada waktu itu ingin pisah dengan Bungasan. Bukan sombong, memang kami yang pada waktu itu mengusulkan Bungasan dengan Kutub harus pisah. Kenapa? Karena saya ini setiap ada dana-dana masuk dulu di Bungasan sebagai tempat ibu kotanya desa. Dengan rasa iri kami ingin pisah. Astungkara itu bisa terjadi tepatnya adalah definisinya tanggal 12 Maret 2002 sampai sekarang. Nah, ini asetnya sekarang BUMDes adalah usahanya sendiri yang dana-dananya kalau BUMDes itu kalau desa dinas atau berbekal pendapatan itu lebih banyak datangnya dari kabupaten. Dananya itu kabupaten. Kemudian dari dana inilah sekian persennya untuk membentuk BUMDes. Karena itu arahan daripada Perda yang ada. Itu Perda yang ada. Kemudian dari Perda yang ada inilah dia menciptakan BUMDes desa. Dari sana baru dia akan mendapatkan PAD desa. Pada zaman saya menjadi kepala desa memang ada pendapatan asli desa. Misalnya suatu di tempat ini ada berambang batu kapur. Kita bisa minta, Pak, sekian persen atau per dam truk bisa berapa rupiah. Tapi sekarang kan tidak bisa. Kecolongan di sana adalah perdanya yang terbaru, Pak. Maka begitu saya dengar selesai jadi kepala desa, loh, pendapatan Anda kosong, PAD Anda kosong. Karena seingat saya punya PAD dulu, masih kering itu punya PAD. Sekarang setelah subur kenapa tidak dapat PAD? Justru sekarang ditekankan BUMDes ini dari sana sumber PAD-nya kecil, Pak. Nah, beda dengan pendapatan desa adat tadi yang katanya 14 miliar DP itu beda. Karena desa adat punya aset. Tanah kami kurang lebih punya 30 hektar. Kemudian di Pantai Pandawa itu juga aset daripada desa adat, itulah kami kelola. Sumber pendapatan itu lebih banyak dapat di Pandawa. Kedua, pendapatan kami ada di LPD, Lembaga Perkreditan Desa. Sedangkan sekarang LPD ini karena bidang keuangan dia bisa. Bunda, seperti tadi sudah dipaparkan oleh Pak Wayan, itu semuanya hasil usaha sendiri. Pendapatan asli itu, Pak. Kemudian Bapak tadi dari Bapak Kadis bilang provinsi memberikan pendapatan hanya 300 juta per tahun. Itu pun direceh-receh juga. Kalau bisa kami tolak karena terlalu ribet. Pertanggungjawabannya terlalu ribet. Kami ingin tolak kecil gitu. Bukan sombong. Nah, inilah peran dari seorang pemimpin di tingkat desa. Ada potensi mau tidur apa mau jalan, mau bangkit. Astungkara semuanya dengan SDM yang sangat terbatas di situ. Ini baru dokter nih, baru kemarin. Dokter dari perusahaan kami baru tumbuh SDM yang ada muncul. Kalau dulu zaman saya masih itu cuma beberapa orang kok. Jadi semangat. Jadi untuk itu memang ada beda. Badan usaha milik desa adat disebut dengan BUMDA, badan usaha milik desa dinas atau bukan disebut dengan BUMDes desa dinas. Jelas jauh. Karena kami kelola sekarang Bupati Bedawa kerjasama dengan Kabupaten Bandung. Itu mulia dan per bulan itu mulia ada masjidnya. Kemudian kami kembangkan juga di sini di kawasan ini baru ini. Kemudian ada pergeledingnya juga mulia ada masjidnya. Nah, itu tidak ada sumber dari mana-mana, itu kan hasil usaha murni desa adat. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Wayan. Kami beberapa unit. Ini holding company, komandonya di atas, ada unit-unitnya. Di unit-unit ada juga bagiannya yang ada disebut dengan divisi usaha.
jelasnya mungkin Pak Wayan nanti kasihnya soft-copy-nya, mungkin Pak Wayan nanti bisa membedakan. Kemungkinan besar juga Pak di desa lain yang bisa dilakukan kalau ini bisa diwujudkan, desa adat bergerak, desa dinas bergerak, yakin membangun dari desa baru akan terwujud. Nah, itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan, mungkin Pak Wayan bisa tambahkan sedikit. Baik, saya cuma klarifikasi mengenai angka tadi ya. Sudah saya akan menjelaskan mengenai kesadaran awalnya angka 60 miliar itu omset kami setahun dari 8 unit usaha. Nah yang terbesar daripada omset itu adalah Pantai Pandawa berupa tiket. Nah dari Pantai Pandawa itu kontribusi ke kabupaten 25% dari omset itu. Sehingga kenapa pendapatannya 14? Mungkin pertanyaannya omsetnya 60 miliar, kenapa labanya 14 miliar? Kan biayanya besar, gitu. Kenapa besar? Karena di sana ada pajak 25% milik kabupaten. Gitu, Pak. Itu saya kira penjelasan. Terima kasih. Terima kasih. Desa adat, apa namanya, desa pemerintah. Saya tertarik soal aset desa adat. Berarti kan kalau hampir sama, kalau saya dari Sumatera Utara ya, kalau di Jawa itu ada namanya tanah kelompok, itu dikuasai oleh para desa pemilih. Nah, kalau desa adat ini yang penguasa aset ini kelompok masyarakat tertentu atau masyarakat seluruhnya. Contoh misalnya Pak, di kampung saya di Sumatera Utara sama. Kalau namanya tanah adat adalah tanah kelompok masyarakat tertentu. Dan itu bisa dibagi-bagi dari keturunan nenek moyangnya. Itu, nah saya tertarik. Nah, contoh misalnya, Pak Sarbun punya tanah, tapi harus kompak dibagi. Nah, saya mau tanya, aset, kalau saya tertarik pemilik aset yang dipakai oleh desa adalah ada, sehingga dia sharing. Nah, pemilik aset daripada tanah adat ini apa? Apakah ini apakah sama dengan tanah bentuk yang diambil alih atau tanah aset yang di marga-marga atau kan Bali juga ada pamnya, ada marga-marganya. Sekelompok itu barangkali yang perlu saya tanya. Terima kasih. Silakan, ada yang bisa jawab. Pondok-pondok. Karena tujuan sama, apa tujuannya? Untuk mensejahterakan masyarakat di desa. Kalau itu kemudian berarti pembangunan dari desa baru sampai ke negara. Terima kasih Pak, saya kasih. Tapi ongkos ngomongnya nggak ada Pak Ketua. Anggota masih ada yang ingin bertanya?